Let's all take inventory of ourselves tonight. Let us just think before we go to prayer. How is my standing tonight with God? Let's check up in our hearts and find out. Lord, if I have wounded any soul today, if I've caused one foot to go astray, whatever I've done or said that's been wrong, oh God, forgive me for it. That my faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Segala perkataan, segala perbuatan kamu harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya di zaman ini mempelai wanita tahu mana yang bisa, mana yang tidak. Amen. Segala sesuatu, perkataan dan tindakan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatunya. Dan tentunya hal itu akan mendatangkan tuduhan di dalam hati seseorang jika Anda tidak melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Kolose 3 katakan, jangan saling mendustai. Bisa Anda lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Hanya nama itu yang menyelamatkan. Dan nama itu menebus. Karena itulah nama Sang Penebus. Itulah nama Sang Tuhan Pencipta langit dan bumi. Itulah nama Sang Hakim yang tertinggi, yang akan menghakimi setiap hati manusia. Amen. Sehingga Kolose 3 kita baca dari ayat 1 sampai 17. Dan ditutup dengan, lakukan segala sesuatu di dalam perkataan dan tindakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda bekerja, Anda berjalan, Anda berjualan, Anda berladang, Anda belajar, Anda sekolah. Amin. Anda bangun tidur, Anda mau tidur. Haleluya. Amin. Anda sakit, Anda sehat. Anda lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungkan hal itu. Tetapi ada hal-hal yang lain yang tidak bisa Anda lakukan di dalam nama itu. Anda memasak, sister-sister, Anda lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda menyanyi, Anda lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hanya di masa ini Anda tahu kapan nama itu disebutkan. Amin. Hembuskan nama itu sebagai perisai atas hidupmu. Karena setan mengenal nama itu. Dan setan takut dan gentar akan nama itu. Sebab nama itu memiliki kuasa. Nama punya kuasa. Amen. Seperti Saul. Saul tahu bahwa nama Nabi yaitu Samuel punya power. Sehingga dia pakai nama itu. Demi nama Saul dan Samuel. Tapi dia memakainya untuk tujuan kepentingan sesuatu yang tidak alkitabiah. Ada amin? Anda renungkan di sini. Ketika nama itu hanya bisa disebutkan untuk sebuah tujuan yang jelas. Sehingga Anda tidak bisa mengucapkan nama itu di sembarang tempat dan dalam kondisi yang seperti apa. Karena nama ini menjadi perbantahan dari zaman ke zaman. Dan nama ini sudah semakin dilecehkan oleh dunia ini. Lihat film-film Hollywood itu. Oh my God. Oh Jesus. Tapi itu sesuatu hal yang tidak alkitabiah. Nama inilah nama Sang Firman. Dan manusia hidup oleh setiap firman. Maka segala pikiran, perkataan, tindakanmu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Anda mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungkan hal itu. Karena mempelai wanita memiliki nama tersebut. Oleh pernikahan anak domba yang sedang berlangsung, maka nyonya Yesus Kristus yaitu mempelai wanita mengenakan nama tersebut. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sehingga tidak akan ada yang bisa menyentuh mempelai wanita karena nama sang suami ada di situ.
Amin. Sama halnya dengan nama Indonesia menyertai akan duta besar. Amin. Maka tidak ada yang bisa menyentuh dia. Menyentuh dia berarti menyentuh akan negara tersebut. Itu ngajak perang namanya. Bisa nangkap yang saya maksudkan? Hanya di zaman ini, itulah sebabnya betapa kita ingin memastikan bahwa Anda dilahirkan kembali. Kamu mati di dalam Dia dan tersembunyi hidupmu di dalam Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Anda tidak bisa melakukan segala tipu daya, tipu muslihat, atau politik di dalamnya, atau kepentingan sendiri untuk tujuan kepentingan pribadi, dan kemudian menghalalkan berbagai cara dan melakukan hal-hal yang seperti itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, jika Anda tidak bisa mengucapkan nama itu untuk sebuah tindakan atau perkataan, artinya adalah jangan lakukan. Ada amin. Dibutuhkan sebuah kesadaran untuk hal itu. Itulah sebabnya khotbah demi khotbah untuk menaikkan level kesadaranmu. Sehingga segala sesuatu yang Anda lakukan adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang paling memberkati dan nama yang paling diberkati. Haleluya. Renungkan hal itu. Mengerti yang saya maksudkan? Ketika Anda memberikan penilaian yang keliru kepada saudaramu, atau mengucapkan perkataan yang tidak sepantasnya sebagai orang Kristen kepada saudaramu, bisa akan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Jika tidak bisa, kenapa dilakukan? Renungkan hal itu. Amen. Kesadaran itu datang menerpa pikiran Anda. Manusia berpikir dalam hatinya. Ada amin? Sebelum diucapkan, jangan diucapkan. Karena di pikiran pun seseorang sudah berdosa. Tanpa dia perlu mengucap, tanpa dia perlu bertindak. Haleluya. Karena nama itu adalah keseluruhan pribadi Yesus. Brother Rinto berdoa dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah Yesus. Amin. Dan dia sudah menyatakan dirinya di zaman ini, dan kita sudah melihat dia di dalam firman yang tersingkap, dan kita akan melihat dia di dalam tubuh jasmani. Amin. Maka itu adalah oknum yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. I'm looking away only to Christ. I'm keeping His word. He gives power to fight through the trials that I'm facing, to be able to express Him and to overcome this world.